Jemaah haji tiba di Palembang, penerbangan tertunda karena jemaah meninggal di pesawat. Seorang mahasiswa Sudan tertipu saat mencari rumah kos baru di media sosial. Keterbatasan ruang kelas di Palembang jadi sorotan pemerintah kota. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, sebuah mobil SUV di Palembang, Sumatera Selatan terbalik setelah menabrak median jalan. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengantuk. Dalam insiden ini, sopir dan seorang penumpang yang merupakan pasangan suami istri mengalami luka. Kapan kejadiannya, Rek? Sebuah mobil SUV menghantam median jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Kerasnya benturan membuat kendaraan tersebut terbalik. Mobil dikemudikan Yudi Almidodo yang mengalami luka serius, bersama istrinya Sari yang menderita luka ringan. Mereka diketahui melaju dari arah Simpang Pasar Kuto menuju Simpang Pomal sebelum kendaraan oleng dan menabrak median jalan. Simpang Pomal, karena hilang keseimbangan mengantuk menabrak pohon dan trotoar. Ini laka tunggal atau seperti apa? Laka tunggal. Untuk korban kondisi seperti apa? Kondisi korban sadar, hanya luka di bagian kepala. Diduga sopir mengantuk hingga kehilangan kendali. Akibat insiden ini, mobil rusak berat dan median jalan yang ditabrak mengalami kerusakan parah. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang mahasiswa asal Sudan menjadi korban penipuan saat mencari kos baru melalui media sosial. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Nada Saad Jodat Muhammad, mahasiswa asal Sudan yang menempuh studi di Universitas Sriwijaya melaporkan kasus penipuan ke Polrestabes Palembang. Penipuan bermula saat korban mencari kos baru melalui media sosial. Ia tertarik pada sebuah iklan dan menghubungi seseorang yang mengaku bernama Salman sebagai pemilik kos. Korban lalu diminta mentransfer uang muka sebesar 1,5 juta rupiah untuk menyewa kamar yang ditawarkan. Namun setelah pembayaran dilakukan, terlapor tak lagi memberikan kabar. Merasa curiga, korban mendatangi lokasi kos yang dimaksud. Pemilik kos yang sebenarnya mengaku tidak mengenal nama yang disebutkan korban. Untuk apa uang itu? Untuk kos Kos berapa uangnya? 1.500.000. 1.500.000. Oh, kita kuliah di Palembang? Ya, kuliah di sini dulu. Oh, di sini. Itu yang nipu siapa? Tidak tahu orangnya. Enggak tahu orangnya. Oke. Itu kenal dari mana? Di Sosial media? Ya, di sosial media. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji saudara. Kloter pertama debarkasi Palembang yang sempat tertunda tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Jumat 13 Juni 2025 dini hari. Kloter pertama debarkasi ini berasal dari Kabupaten Oku Timur. Sebanyak 368 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang asal Kabupaten Oku Timur tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Jumat 13 Juni 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepulangan mereka sempat mengalami keterlambatan dari jadwal semula pukul 2:45 waktu Indonesia Barat.
Setibanya di Palembang, jemaah langsung menuju asrama haji Sumsel untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, pengambilan air zam-zam, dan sejumlah kegiatan lainnya sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman menggunakan bus. Penundaan kedatangan terjadi akibat salah satu jemaah Muhammad Ali meninggal dunia saat transit pengisian bahan bakar di Oman. Hari ini jadwalnya setelah schedule di 0245 dini hari tadi. Namun demikian dikarenakan harus technical landing karena ada jamaah haji yang meninggal dunia sehingga mengalami delay sampai dengan tadi kurang lebih jam 04.50 baru landing. Untuk di prosedur memang ketika ada yang meninggal di dalam pesawat melakukan technical landing untuk melakukan evakuasi terhadap yang meninggal dunia. Selanjutnya dilanjutkan penerbangan kembali sehingga yang harus ada di jam 02.45 schedule-nya tadi ada keterlambatan sampai dengan di 04 kurang lebih 04.50 karena meninggal di dalam pesawat sehingga harus melakukan technical landing atau divert yaitu di Bandara Mostat berada di Oman. Nah sehingga melanjutkan penerbangan kembali yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan hari ini. Jadi secara Bandara Internasional Ismedua Palembang sebenarnya tidak ada isu, tapi kembali lagi terkait dengan prosedur penerbangan yang dilakukan oleh Saudi Airlines yang harus tetap kita patuhi. Sebelumnya, kloter ini berangkat dengan total 370 jemaah, namun satu jemaah lainnya, Sugito, wafat di Mekah pada 17 Mei 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji debarkasi Palembang diperketat sejak pemulangan kloter pertama pada 13 Juni 2025. Setiap jemaah dipastikan dalam kondisi sehat sebelum kembali ke daerah asal. Jika ditemukan gejala atau gangguan kesehatan, mereka akan menjalani karantina terlebih dahulu. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 368 jemaah asal Kabupaten Oku Timur langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat tim dari Balai Karantina Kesehatan sebelum turun dari pesawat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan tidak membawa penyakit menular. Proses pemantauan dilanjutkan di Asrama Haji Sumatera Selatan. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan akan dikarantina sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selain itu, panitia penyelenggara ibadah haji Sumsel juga menyiapkan ruang istirahat, terutama bagi jemaah lanjut usia yang kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Nah, tentu himbauan kita terutama kepada keluarga yang juga bahwa Bapak Ibu tidak membawa penyakit menular ke keluarga Bapak Ibu. Ya, khususnya kepada Bapak Ibu dan masyarakat sekitar. Apabila Sebelumnya, 2 jemaah dari kloter ini dilaporkan meninggal dunia, satu saat di Mekah pada 17 Mei 2025 dan satu lainnya dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Palembang disambut suasana duka. Seorang jemaah meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan pulang ke tanah air. Hal ini menyebabkan jadwal kedatangan jemaah tertunda beberapa jam dari waktu yang telah ditentukan. Kedatangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Palembang pada Jumat 13 Juni 2025 diwarnai kabar duka. Seorang jemaah haji Muhammad Ali wafat di dalam pesawat saat transit pengisian bahan bakar di Bandara Internasional Muscat, Oman. Almarhum yang termasuk jemaah lansia ini diketahui sudah dalam kondisi sakit saat menjalani rangkaian ibadah haji. Jenazahnya dijadwalkan tiba di Palembang 3 hari kemudian bersama kloter berikutnya. Sekarang almarhum sedang proses di Oman untuk pengembalian ke Palembang. Rencana 3 hari setelah hari ini akan diterbangkan melalui kloter berikutnya. Meninggalnya memang dari selama menjalankan ibadah haji, memang posisi beliau sudah sakit. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke dokter terkait kondisi kesehatan beliau. Meski diselimuti duka, sebanyak 368 jemaah lainnya bersyukur bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
Alhamdulillah, kesannya bagus, baik. Semua berjalan lancar, jamaah rombongan kami sehat semua, termasuk Pak Haji Tujujo. Alhamdulillah semua sehat. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin. Ini dengan ibu kandung, dengan istri, dengan bapak. Oh, komplit. Orang Pak, alhamdulillah sehat Pak ya. Ada kendala Pak selama ibadah di Arab Saudi Pak? Semua lancar. Cuaca cukup, cuma paling panas 43 derajat. Oh, 43 derajat. Tapi nggak ganggu ibadah Pak? Tadi sempat terlambat Pak, pesawatnya Pak. Delay. Oh, ada yang meninggal tadi di Oman. Mereka tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II sekitar pukul 5 pagi dan langsung menuju asrama haji Sumsel untuk proses pemeriksaan sebelum dipulangkan ke Kabupaten Oku Timur. Sebelumnya kloter ini berjumlah 370 orang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Akibat aksinya mencuri seekor kambing, pelaku pencurian di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tak hanya itu, warga juga membakar satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Diketahui selain melancarkan pencurian pada Selasa dini hari kemarin, pelaku juga dengan tega membacok satu keluarga pemilik kambing hingga mengalami luka serius. Maling-maling kami, orang masih sedang belagu. Anak ambo tuh minta tolong, wah, aku bantulah di sini. Enggak aku bantu kelak mati. Lepas sama dari kandang lari lah yang maling itu. Sampai di sini digebukin lah yang inilah. Satu orang yang dapat artinya Pak? Pencurinya satu itu? Dia lah, makanya dia itu pisau itu yang ngeri itu. Pelaku beraksi tak seorang diri melainkan dibantu satu pelaku lainnya yang kini dalam pengejaran. Usai tak berdaya, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk melanjutkan proses hukum penjara. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejak Januari hingga awal Juni 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 627 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus terbanyak berada di Kota Bengkulu yang mencapai 96 kasus, yang rata-rata disebabkan oleh gigitan hewan anjing. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran diri dengan langsung mendatangi fasilitas kesehatan jika digigit hewan penular rabies agar segera mendapat penanganan medis. Kita sudah melakukan untuk teman-teman di Pasienkes, di Puskesmas, ya tentunya untuk pencegahan dari penyakit rabies itu dilakukan imunisasi vaksin anti rabies ya, kepada penderita yang digigit oleh hewan pembawa rabies itu. Nah, ini yang terbanyak di Kota Bengkulu, ada 96. Untuk mengantisipasi kasus positif rabies, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan sebanyak 1.990 vial vaksin rabies untuk hewan. Selain itu, juga disiapkan serum anti rabies untuk masyarakat yang terkena gigitan. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat kebijakan pemotongan gaji aparatur sipil negara sebesar 2,5% untuk zakat profesi. Nantinya, zakat tersebut akan langsung dipotong dari gaji yang diterima ASN dan bersifat wajib bagi seluruh ASN beragama Muslim di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Kebijakan itu diambil untuk memaksimalkan penerimaan zakat yang dikelola Basnas Provinsi Bengkulu. Program ini akan menyasar setidaknya 9.000 ASN dengan proyeksi zakat profesi yang terkumpul mencapai 12 miliar rupiah per tahun. 0,5% ya kepada seluruh ya tenaga ASN Provinsi Bengkulu. Nah, dan ini sudah kita sosialisasikan dan sudah kita buat surat edarannya ke seluruh jajaran OPD ya, termasuk PT-PT yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Dan kemarin juga kita sampaikan ya bagi ASN ya, kita akan segera mulai. Kebijakan ini sendiri masih dalam tahap sosialisasi ke seluruh ASN sebelum diberlakukan. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 91.800 pekerja di Bengkulu yang berpotensi mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah merupakan mereka yang menerima upah di bawah 3,5 juta rupiah. Bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 diberikan langsung untuk bulan Juni dan bulan Juli melalui rekening masing-masing penerima. Berdasarkan petunjuk teknis, pekerja yang mendapatkan BSU telah menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan paling singkat April 2025. Mekanisme penerimaan subsidi upah ini nantinya secara otomatis terkoneksi langsung ke Kementerian Tenaga Kerja. Namun dari 91.800 pekerja tersebut masih akan dilakukan pemeriksaan guna memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Yang berpotensi itu adalah karyawan swasta yang berupah atau bergaji itu di bawah 3.500.000 atau UMP UMK setempat. Nah, dan juga termasuk guru honorer. Selama ini data yang digunakan untuk karyawan dengan upah di bawah 3.500.000 karyawan swasta ini adalah based on data BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya pemerintah resmi mengumumkan program bantuan subsidi upah yang diperuntukkan bagi pekerja swasta dan guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan dengan tujuan membantu perekonomian serta menjaga daya beli masyarakat. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu. Tim unit reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno, memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga Rp24 juta, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut. Di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, sekop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya.
Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku sendirian melakukan pencurian. Setelah berhasil mengambil amplifier masjid lengkap dengan mesin mixer, pelaku langsung kabur. Pencurian ini diketahui pengurus masjid saat menggunakan alat tersebut. Pencurian ini diketahui saat melihat kamera pemantau. Pengurus masjid tersebut langsung melaporkan ke polisi. Guna melakukan penyelidikan pencurian fasilitas masjid, sudah meresahkan warga di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Polisi melakukan olah kejadian perkara. Cek Jaluku melaksanakan pengecekan adanya perkara pencurian ampli di masjid daerah Kolak Kemang ini. Terus kami melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV terhadap pelaku mengambil dengan cara menggunting gembok yang ada di dalam kandang. Kerugian kurang lebih mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sampai sekarang saat ini kami masih melakukan pengejaran dari hasil rekaman CCTV tersebut. Polisi menghimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran banyaknya kasus pencurian di wilayah itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Meski sudah 2 kali masuk penjara, residivis berinisial Z warga Langkapura, Bandar Lampung kembali harus ditangkap polisi usai melancarkan aksi pembobolan sebuah rumah. Dari aksinya ini, pelaku menggasak 2 unit sepeda motor dan 2 unit ponsel genggam dari rumah korban. Polisi menyebut pelaku yang tanpa rasa kapok ini beraksi dengan dibantu 3 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Sudah kita lakukan upaya penahanan. Para pelaku memasuki rumah korban dengan cara merusak kunci gembok pintu besi bagian samping kiri rumah korban, kemudian memanjat tembok samping kanan rumah korban. Setelah itu berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik korban tadi. Dari hasil pemeriksaan, ini memang spesialis pencurian dengan pemberatan di rumah atau ruko. Barang curian dijual pelaku yang hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Kini atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam ketiga kalinya di sel tahanan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Delapan orang panitia atau pengurus mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung memenuhi panggilan penyidik Polda Lampung pada Selasa kemarin. Pemeriksaan dilakukan setelah diterimanya laporan atas meninggalnya Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Unila yang diduga alami penganiayaan usai mengikuti Diksar Mahapel yang digelar pada November 2024 lalu. Sini aja, Mas. Melalui kuasa hukum, total ada 11 orang panitia Mahapel yang dipanggil, namun 3 diantaranya berhalangan lantaran sakit. Ya, yang pasti itikat kami baik, ya kan. Kami ingin menerangkan perkara yang sudah beredar, artinya kami membawa data, dokumen yang memang akan kami keluarkan juga hari ini, dan ini permintaan dari pemanggilan hari ini juga. Seperti dokumen perjalanan, dokumen izin dan lain-lain. Dan juga ada buku besar Mahapel, sejarah Mahapel, dan ada rekam medik dari saudara Paris ya. Selain memenuhi panggilan pemeriksaan, Mahapel Unila juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait kegiatan pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Saudara Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksol. Sidang perdana kasus pembunuhan Kapolsek dan 2 anggota Polsek Negara Batin Waikanan Lampung menghadirkan Kopda B sebagai terdakwa utama. Dalam persidangan terungkap terdakwa mengaku telah meminta izin pada korban untuk membuka arena judi sabung ayam sebelum peristiwa itu terjadi. Kopda B, terdakwa penembakan 3 anggota Polri dari Polsek Negara Batin Lampung menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 104 Palembang Rabu 11 Juni 2025 pagi. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Auditor Militer 105 Palembang. Dalam dakwaan, Kopda B didakwa melakukan pembunuhan berencana, melanggar undang-undang darurat, serta perjudian. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan adalah hukuman mati. Berkas dakwaan juga mengungkap sejumlah fakta. Salah satunya pengakuan Kopda B bahwa arena judi sabung ayam sudah beroperasi sejak 2023. Untuk menjaga keamanan lokasi, ia disebut rutin memberikan uang senilai Rp200.000 hingga Rp500.000 pada oknum anggota TNI dan Polri yang datang ke tempat perjudian tersebut. Kopda B juga mengaku pernah menyampaikan rencana pembukaan arena sabung ayam pada Kapolsek Negara Batin. Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota TNI dan Polri yang datang ke tempat lokasi perjudian, karena dalam setiap terdakwa menyelenggarakan perjudian dapat dipastikan ada yang datang. Karena itu terdakwa memberikan masing-masing kepada setiap oknum tersebut uang sebesar Rp200.000 sampai Rp500.000 jika ramai pengunjung yang bermain judi, dan uang yang diberikan terdakwa sebut sebagai jatah uang bensin. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, terdakwa dan satu datang ke kantor Polsek Negara Batin menemui Kapolsek Negara Batin atas nama Ibtu Lucianto S.A. Saat bertemu terdakwa dan satu memberitahukan Ibtu Lucianto S.A. dengan maksud minta izin untuk mengadakan perjudian sabung ayam dalam event besar atau menggunakan undangan. Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 di lokasi yang biasa digunakan, yaitu di Umbul Karangmanik Register 44 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Namun saat itu Ibtu Lucianto S.A. hanya berkata hati-hati dan jangan bikin keributan. Namun pihak keluarga almarhum melalui kuasa hukumnya membantah tudingan itu. Mereka menyatakan tidak pernah ada pertemuan antara Kopda B dan Kapolsek selama insiden penembakan terjadi. Kalau menerima 100-200 ribu itu kan bukan kepada Kapolsek toh, bukan kepada korban, tapi kan oknum polisi yang lain. Itu kan kita tidak mau mengaitkan ke arah situlah. Itu kalau misalkan tadi bilangnya Kapolsek mengizinkan dan hati-hati, harus kita buktikan gitu, dan kita bisa buktikan bahwa hari itu Pak Kapolsek tidak ada di tempat gitu. Nanti kami akan upayakan untuk meminta tambahan saksi yang membuktikan bahwa Pak Kapolsek saat itu tidak ada di tempat. Masa iya sih izin judi sabung ayam 100.000, perputarannya ratusan juta lah. Nggak mungkin banget lah itu, jauh lah itu. Sementara itu terdakwa lain Peltu L turut diadili dalam kasus yang sama. Ia didakwa pasal perjudian dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 16 Juni 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, 2 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas PUPR Kota Palembang terlibat perkelahian di halaman kantor. Aksi itu diduga dipicu saling tantang di media sosial hingga berujung pada aksi fisik di lingkungan kerja. Rekaman video di media sosial memperlihatkan aksi perkelahian antara 2 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Dalam video tersebut, sejumlah orang tampak mencoba melerai, namun ada pula yang justru ikut melakukan pemukulan. Kedua pegawai yang terlibat diketahui baru saja dilantik sebagai P3K. Keributan diduga dipicu ketersinggungan di media sosial yang berujung saling tantang hingga berakhir bentrok di halaman kantor. Salah satu pegawai berinisial D mengalami luka lebam akibat pukulan yang diduga dilakukan lebih dari 1 orang. Ini penyebabnya adalah ketersinggungan di media sosial. Terindikasi juga ada pihak luar yang kemarin juga di video mungkin bisa dilihat, ada pihak luar yang ikut terlibat. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa ada sampai pihak luar masuk ke kantor ikut dalam keributan itu. Nanti kita lagi inventaris siapa mereka ini, siapa, apakah pegawai PU atau pegawai PHL atau memang orang luar yang diajak ke dalam. Pak, untuk 2 pegawai yang berkelahi ini Pak, itu ASN, honor atau apa statusnya Pak? P3K. P3K semua Pak ya? Maka tadi yang berdasarkan BAP kita tadi memang salah satu pihaknya di korban sudah melapor ke Polrestabes.
Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Sementara itu, Dinas PUPR tengah melakukan pemeriksaan internal dan menyatakan akan memberikan sanksi etik kepada kedua pegawai yang terlibat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 4 kg sabu disita dari sebuah minibus yang mengalami kecelakaan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kendaraan itu diduga dikemudikan para pengedar yang tengah berusaha kabur dari kejaran polisi. 4 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut. Empat pengedar narkoba diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel di Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah tersebut. Petugas kemudian melakukan penyamaran dan menghubungi salah satu pelaku untuk transaksi seberat 1 kg. Tak lama pelaku datang bersama 3 rekannya menggunakan sepeda motor dan sebuah minibus. Saat hendak ditangkap, minibus yang dikendarai salah satu tersangka melaju kencang hingga akhirnya terguling di tepi jalan. Dari pemeriksaan awal, para pelaku mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar di Kecamatan Pemulutan. Petugas selalu melakukan penggeledahan di lokasi yang disebut dan menemukan tambahan sabu seberat 3 kg serta ribuan butir pil ekstasi. Sementara bandar tidak berada di tempat dan kini masih dalam pengejaran. Petugas melakukan tindakan tegas, yaitu menembak ban mobil kendaraan Terios sebelah kiri belakang yang dinaiki oleh tersangka 3 dan 4. Dengan kecepatan tinggi, ban meletus, ya, akhirnya kendaraan ini yang dinaikin oleh tersangka 3 dan 4 terperosok dan terguling-guling. Setelah kita amankan tersangka 1, 2, 3, dan 4, kita melakukan pengembangan, kita temukan barang bukti sabu 3 paket lagi, ya, dalam kardus dan inek yang siap jual di wilayah OI dan Palembang. Total barang bukti yang disita dalam kasus ini mencapai 4 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan masih menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman hingga pidana mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang meringkus 5 orang komplotan perampok yang korbannya mayoritas pria. Cara komplotan ini menawarkan jasa kencan melalui aplikasi. Para pelaku merampok korban setelah bertemu di kamar hotel. 4 komplotan perampok yang korbannya mayoritas pria di Palembang, Sumatera Selatan diringkus tim Satreskrim Polrestabes Palembang. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di kota tersebut. Mereka adalah RY, AL, RS, dan seorang perempuan IS. Peran IS dalam aksi kejahatan ini cukup sentral. Ia menawarkan jasa kencan melalui aplikasi, lalu mengatur pertemuan dengan korban di sebuah hotel. Setelah pertemuan, IS menuduh korban membayar tidak sesuai kesepakatan. Ia kemudian menghubungi 3 pelaku lainnya yang langsung datang dan merampas barang-barang milik korban termasuk ponsel dan sepeda motor. Yang notabene percecokan itu seolah-olah adanya perbedaan tarif yang dimaksud oleh Cika, yang dimana yang diminta adalah 800 bukan 300.000. Namun sejatinya drama itu adalah bagian daripada modus yang digunakan oleh pelaku yang telah bermufakat oleh pihak-pihak. Karena spontan terjadi percecokan tersebut, datanglah 3 orang laki-laki. Saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap kemungkinan tindak kejahatan serupa lainnya. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepeda motor milik seorang warga Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan dicuri. Pelaku sempat dikejar warga dan terjatuh, namun tetap berhasil melarikan diri. Setelah sepeda motornya dicuri, Ronaldo, seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan, melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa itu terjadi di sebuah kos di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, saat Ronaldo tengah mengerjakan tugas kuliah. Ia mendengar suara motor dinyalakan,
Awalnya, rekan Ronaldo mengira itu milik penghuni kos lainnya. Namun setelah dicek, motor yang menyala tersebut ternyata milik Ronaldo. Pelaku sempat dikejar warga dan terjatuh namun tetap berhasil kabur. Lagi kerja kelompok tuh. Terus aku nih keluar buat ngerokok tadi tuh. Terus terdengarlah suara motor hidup kan. Aku kira motor tetangga tadi Pak. Terus aku lihat tadi itu motor, pokoknya mirip motor kawan aku Pak, motor si Ronaldo ini Pak. Tapi posisi motor itu lah selesai dieksekusi oleh maling itu Pak. Terus aku teriaknya pas dia di luar panca itu Pak. Tidak sempat lagi nak teriak malingnya kan linglung Pak kejadian itu. Terus juga kami kejar itu tidak dapat, tapi dengar dari warga-warga sana katanya dia sempat nyampak di simpang 4 depan panca itu Pak. Iya. Artinya ini ada kunci ianya Pak. Ketemu di jalan itu. Pelakunya tuh berapa? Pelakunya itu ada uang 2 Pak. Satu itu pakaian hitam semua salah Pak. Satu orangnya pakai masker, terus satu orangnya lagi itu nunggu di motor. Sebuah kunci yang diduga milik pelaku ditemukan di lokasi dan kini dijadikan barang bukti dalam laporan ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Kekurangan ruang kelas masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah di Kota Palembang. Pemerintah kota terus memberikan perhatian agar ketersediaan ruang belajar sejalan dengan jumlah siswa yang terus bertambah. Pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kota Palembang tahun ini. Di tengah komitmen itu, sejumlah sekolah di kota ini masih menghadapi kendala, salah satunya kekurangan ruang kelas. Seperti yang terjadi di SD Negeri 75 Palembang, di kawasan Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dengan jumlah siswa mencapai 600 orang, sekolah ini hanya memiliki 7 ruang kelas yang digunakan bergantian. Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan ruang belajar membuat proses belajar mengajar kurang optimal. Menyikapi kondisi ini, Pemkot Palembang merencanakan pembangunan gedung baru untuk SD Negeri 75 tak jauh dari lokasi sekolah lama. Dan di sekitar 300 meter dari lokasi sekolah itu ada tanah pemerintah kota yang cukup representatif ya untuk pembangunan tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini SD 75 itu akan kita bangun supaya lebih representatif lagi. Karena memang di SD 75 itu banyak penduduk ya yang di daerah Panca Usaha ini, malahan ada 600 dan ada rumah tapis juga, sehingga bisa mendorong Palembang cerdas di Kota Palembang ke depan secara cepat. Pihak sekolah menyambut baik rencana tersebut. Selama ini mereka harus membagi jam belajar menjadi 4 shift dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggunakan fasilitas tambahan. Ya, selama ini untuk menjalankan rutinitas pembelajaran, kita kerjasama dengan rumah tapis, kerjasama dengan masjid, kerjasama dengan SMB 44, kerjasama dengan SMK 8 untuk bisa berbagi fasilitas. Pembangunan gedung baru dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pempek tumpah yang sempat ramai di Palembang tak sekedar tren sesaat. Hingga kini, kuliner jalanan ini tetap eksis dan diminati banyak orang. Meski dikenal sebagai pempek rakyat, cita rasanya tetap menggugah selera. Tak heran jumlah penjualnya pun terus bertambah. Pempek telah lama menjadi ikon kuliner khas Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di antara beragam jenis pempek yang ditawarkan, pempek tumpah mencuri perhatian karena keunikannya, baik dari segi rasa, penyajian, maupun harga yang terjangkau. Kuliner ini bisa ditemukan dengan mudah di kawasan Pasar 16 Ilir, tepatnya di bawah Jembatan Ampera. Di lokasi ini lebih dari 40 pedagang menjajakan pempek tumpah setiap hari.
Disebut pempek rakyat karena hanya dibanderol Rp1.000 per potong, jajanan ini justru punya daya tarik tersendiri yang membuat pembelinya terus berdatangan. Meski sederhana, peminatnya tak main-main. Dalam sehari, penjual bisa menghabiskan hingga 1.500 potong pempek saat hari biasa dan melonjak hingga 4.000 potong pempek saat akhir pekan. Tak hanya dari Palembang, pembeli juga datang dari luar kota untuk mencicipi rasa khas pempek ini. Hampir 5 tahun lebih sudah. Jualannya cek inilah, pempek tumpah cek inilah. Pempek tumpah. Dari sebelum viral gitu, kami sudah jualan. Kalau kita dalam hari-hari biasa minimal paling kencang 1.500 pempek yang laku. Tapi kalau kita sejak weekend, minggu kan, misalnya hari-hari tertentu lebih dari 4.000 gitu habisnya. Ada dari Lampung, dari Lahat, dari ada juga dari Padang, dari Bangka, banyak kak gitu kak dari mana-mana. Kalau untuk penjualnya ini minimal ada 40 wong lah jualan tempe. Bukan di sini pe, ada juga di depan. Bagi yang tertarik mencoba, pasar ini buka dari pagi hingga sore. Beberapa pedagang juga menyediakan layanan pemesanan pempek dalam kemasan vakum, cocok untuk oleh-oleh atau dinikmati di rumah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sebanyak 368 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Oku Timur tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Jumat 13 Juni 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepulangan mereka sempat mengalami keterlambatan dari jadwal semula pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Palembang, jemaah langsung menuju asrama haji Sumsel untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, pengambilan air zam-zam, dan sejumlah kegiatan lainnya sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman menggunakan bus. Penundaan kedatangan terjadi akibat salah satu jemaah Muhammad Ali meninggal dunia saat transit pengisian bahan bakar di Oman. Hari ini jadwalnya setelah schedule di 02.45 dini hari tadi. Namun demikian dikarenakan harus technical landing karena ada jamaah haji yang meninggal dunia sehingga mengalami delay sampai dengan tadi kurang lebih jam 04.50 baru landing. Untuk di prosedur memang ketika ada yang meninggal di dalam pesawat melakukan technical landing untuk melakukan evakuasi terhadap yang meninggal dunia. Selanjutnya dilanjutkan penerbangan kembali sehingga yang harusnya tadi jam 02.45 schedule-nya tadi ada keterlambatan sampai dengan di 04 kurang lebih 04.50. Karena meninggal di dalam pesawat sehingga harus melakukan technical landing atau divert yaitu di Bandara Mostat berada di Oman. Nah sehingga melanjutkan penerbangan kembali yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan hari ini. Jadi secara Bandara Internasional Internasional Palembang sebenarnya tidak ada isu, tapi kembali lagi terkait dengan prosedur penerbangan yang dilakukan oleh Saudi Airlines yang harus tetap kita patuhi. Sebelumnya, kloter ini berangkat dengan total 370 jemaah, namun satu jemaah lainnya Sugito wafat di Mekah pada 17 Mei 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nada saat Jodat Muhammad, mahasiswa asal Sudan yang menempuh studi di Universitas Sriwijaya melaporkan kasus penipuan ke Polrestabes Palembang. Penipuan bermula saat korban mencari kos baru melalui media sosial. Ia tertarik pada sebuah iklan dan menghubungi seseorang yang mengaku bernama Salman sebagai pemilik kos. Korban lalu diminta mentransfer uang muka sebesar 1,5 juta rupiah untuk menyewa kamar yang ditawarkan. Namun setelah pembayaran dilakukan, terlapor tak lagi memberikan kabar. Merasa curiga, korban mendatangi lokasi kos yang dimaksud. Pemilik kos yang sebenarnya mengaku tidak mengenal nama yang disebutkan korban. Untuk apa uang itu? Kos berapa uangnya? 1,5
1.500.000. 1.500.000. Oh, kita kuliah di Palembang? Ya, kuliah di sini dulu. Oh, di sini. Itu yang nipu siapa? Tidak tahu orangnya. Enggak tahu orangnya. Oke. Itu kenal dari mana? Di sosial media? Ya, di sosial media. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kota Palembang tahun ini. Di tengah komitmen itu, sejumlah sekolah di kota ini masih menghadapi kendala, salah satunya kekurangan ruang kelas. Seperti yang terjadi di SD Negeri 75 Palembang, di kawasan Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dengan jumlah siswa mencapai 600 orang, sekolah ini hanya memiliki 7 ruang kelas yang digunakan bergantian. Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan ruang belajar membuat proses belajar mengajar kurang optimal. Menyikapi kondisi ini, Pemkot Palembang merencanakan pembangunan gedung baru untuk SD Negeri 75 tak jauh dari lokasi sekolah lama. Dan di sekitar 300 meter dari lokasi sekolah itu ada tanah pemerintah kota yang cukup representatif ya untuk pembangunan tersebut. Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini SD 75 itu akan kita bangun supaya lebih representatif lagi. Karena memang di SD 75 itu banyak penduduk ya yang di daerah Panca Usaha ini, malahan ada 600 dan ada rumah tapis juga, sehingga bisa mendorong Palembang cerdas di kota Palembang ke depannya secara cepat. Pihak sekolah menyambut baik rencana tersebut. Selama ini mereka harus membagi jam belajar menjadi 4 shift dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggunakan fasilitas tambahan. Ya, selama ini untuk menjalankan rutinitas pembelajaran, kita kerjasama dengan rumah tapis, kerjasama dengan masjid, kerjasama dengan SMB 44, kerjasama dengan SMK 8 untuk bisa berbagi fasilitas. Pembangunan gedung baru dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.